Halo, aku Ayu Indana. Di sini aku akan meresensi sebuah novel karyanya Risa Saraswati yang berjudul Silam. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Baskara. Dia berusia 13 tahun, yang merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Hanya siksaan batin dan fisik yang kerap kali ia terima dari teman-teman dan keluarganya. Novel ini diterbitkan oleh RDM Publisher Bandung tahun 2018, berisi 224 halaman, ditulis oleh Risa Saraswati, seorang penyanyi dan penulis berkebangsaan Indonesia. Risa diklaim memiliki kemampuan supranatural yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Meskipun novel ini fiksi, tetapi cerita horornya itu diambil dari kisah sehari-hari Risa. Oke, kita akan masuk ke pembahasan jalan cerita dari novel Silam ini. Baskara itu kan adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tinggal bersama ibunya. Ayahnya meninggal karena sakit yang telah lama dideritanya. Di sekolah, dia menjadi korban perundungan, sedangkan di rumah, ia seringkali kena marah oleh ibunya karena kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Ibunya hanya menyalahkan dan memojokkannya tanpa mendengar bagaimana kejadian yang sebenarnya. Seperti pada suatu siang hari sepulang sekolah, ibunya memarahinya hingga menamparnya. Baskara tentu kecewa, marah dan kesal, hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah dia duga akan keluar sebelumnya. Baskara berlari mengurung diri ke ruang kerja mendiang ayahnya. Di sana dia menemukan sebuah buku harian usang beserta kartu nama Anton Syah tertera lengkap beserta alamatnya yang ia duga-duga itu adalah pamannya. Melalui banyak peristiwa ganjil, anak itu berhasil bertemu sang pemilik kartu nama yang ia duga adalah pamannya itu. Ia beralamat di lantai 4 sebuah apartemen terbengkalai di Bekasi, tepat di kamar nomor 4 juga. Kebahagiaan muncul setelahnya, karena selama ini yang ia tahu, dia itu tidak memiliki saudara, baik saudara kandung, om, tante, maupun sepupu. Di apartemen pamannya inilah ia dapat menemukan kebahagiaan serta kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun, beriringan juga dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berdatangan sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di apartemen itu. Dimulai dari Baskara yang bertemu dengan seorang nenek tua serupa hantu, ketukan dari lantai atas kamar apartemen itu, terus tidak ada cermin hingga larangan untuknya keluar dari kamar nomor 4 di lantai 4 apartemen itu. Sampai pada waktunya dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, baik kejadian di apartemen lantai 4, nomor kamar 4 tersebut, dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari novel Silam ini. Yang pertama ada keunggulannya, dilihat dari segi fisiknya, covernya itu yang sederhana juga misterius, menambah rasa penasaran bagi calon pembaca mengenai cerita apa yang disajikan dalam novel ini. Pasti sebelum baca, calon pembaca itu akan bertanya-tanya kenapa ada seorang anak laki-laki yang wajahnya itu ditangkup oleh kedua tangan dan kenapa ada angka 4 di belakangnya. Terus jika dilihat dari ceritanya, itu bisa membuat pembaca penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus alur ceritanya yang tidak mudah ditebak juga. Kata-katanya juga mudah dipahami karena bahasanya yang ringan. Novel ini juga didukung dengan gambar-gambar yang jujur membuat merinding. Dan novel Silam ini mengangkat sisi gelap dari anak sekolah pada akhir-akhir ini dengan melakukan perundungan terhadap teman sebayanya. Kalau kekurangannya itu ada salah satu cerita, misalkan ditulis atau tidak ditulis itu tidak berpengaruh ke cerita utamanya. Jadi kesannya itu sengaja cuma buat manjangin plot aja, plot doang. Sebenarnya kekurangan dan kelebihan dalam novel ini
Itu menurut pandangan dan persepsi saya pribadi. Mungkin banyak dari kalian yang kurang setuju atau mungkin bahkan tidak setuju sepenuhnya dengan pernyataan saya. Jadi sekali lagi, ini menurut pandangan pribadi saya. Novel silam ini sangat direkomendasikan buat dibaca karena selain kesan horornya itu dapat, novel silam ini juga banyak mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan, mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang, menghargai sesama, dan menghormati orang tua. Di novel silam ini juga aku tersadarkan kalau misalkan setiap orang tua itu pasti sayang kepada anaknya, pasti itu. Tapi tergantung gimana caranya orang tua itu menyampaikan kasih sayang kepada anak-anaknya ya. Jadi gimana? Pasti kalian penasaran kan akhir dari ceritanya itu gimana, terus peristiwa-peristiwa ganjil apa yang dialami oleh Naskara. Jadi intinya novel ini recommended banget buat yang suka horor. Novel silam ini bisa kalian temuin di Gramedia atau toko buku terdekat dengan harga 59.500 saja. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan resensi novel silam ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah ucap, tolong jangan dihujat, koreksi aja. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya diklaim memiliki kemampuan dengan sedangkan di rumah ia seringkali kena marah ibunya karena novel ini Baskara itu kan adalah seorang anak laki-laki berusia 13. Selanjutnya ada keunggulan dan buku itu. Sampai pada waktunya dia mengetahui apa yang terjadi. 124 halaman ditulis oleh Risa Saraswati. Belakangnya. Terus lalu